Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik dan penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan khususnya di hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, untuk mendasari kita dalam menjalani hari saat ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi di saat ini, edisi Rabu 24 Juli 2024, yang kali ini bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan karuniakan kesempatan untuk memasuki hari yang baru saat ini. Dan saat ini sebelum kami menjalani segala aktivitas dan kewajiban kami masing-masing, kami saat ini duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang akan kami gumulkan bersama-sama di saat ini. Oleh karena itu kami mohon Kau membuka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh mendasari kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan mampukan supaya firman ini bukan hanya berhenti menjadi sesuatu yang baik, yang indah, tetapi juga sesuatu yang kemudian betul-betul membawa kami ke dalam sebuah perubahan dalam kehidupan kami semakin menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, sepenuhnya perenungan firman Tuhan saat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini penekanannya ada di ayat yang ke-7 yang demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini yaitu adalah yang hilang
yang dicari. Sahabat Petra yang terkasih, untuk memahami nats kita hari ini, kita perlu melihat latar belakang dari peristiwa di dalam bacaan kita saat ini. Peristiwa ini dimulai ketika Yesus mendapat kecaman, mendapat kritikan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengeluh. Kenapa toh Yesus itu mau? Yesus berkenan untuk berteman dengan orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Karena realitanya di saat itu, orang-orang yang mendapatkan cap sebagai orang berdosa adalah orang-orang yang kemudian disingkirkan dari relasi mereka. Orang-orang itu kalau dalam bahasa Jawa kemudian disebratke, sehingga mereka tidak akan mau berinteraksi dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi anehnya menurut mereka, Yesus ini berteman dengan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya Yesus bukannya sekedar membangun relasi, tetapi membangun relasi yang intim dengan mereka. Maka ketika Yesus mendengarkan kecaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, maka kemudian Yesus menceritakan mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang, uang dirham yang hilang, dan gembala yang kemudian meninggalkan 99 domba yang tidak hilang dan mencari dengan tekun satu domba yang hilang sehingga kemudian menemukannya. Maka setelah gembala ini menemukan domba yang hilang, gembala ini sangat bersuka cita dengan apa yang sudah dilakukannya, dan kemudian dia mengundang sahabat-sahabatnya, mengundang tetangga-tetangganya untuk bersuka cita bersama karena domba yang hilang telah ditemukan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, pada saat itu Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Allah, maka sukacita dan kegembiraan di surga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, dalam konteks perumpamaan, Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Allah adalah berharga di mata Allah. Maka Allah dengan sukacita menerima mereka yang tersesat dan kembali kepadanya. Nah, pernyataan ini juga ingin menekankan pentingnya kasih dan belas kasihan Allah terhadap orang berdosa yang bertobat, serta pentingnya kegembiraan di surga atas pertobatan mereka. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pertobatan dan sukacita Allah atas setiap jiwa yang hilang yang kemudian ditemukan kembali melalui pertobatan. Nah, sahabat Petra yang terkasih, pernyataan dalam Lukas 15 ayat 7 ini bahwa sukacita di surga lebih besar karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini sebenarnya menggambarkan sikap Allah terhadap orang yang berdosa yang kemudian bertobat dan kemudian kembali kepada Allah. Nah, ada beberapa alasan kenapa sukacita di surga lebih besar dalam situasi seperti itu. Yang pertama, karena yang hilang
telah ditemukan kembali. Perumpamaan dalam Lukas 15 yang terutama mengenai bacaan kita saat ini mengenai perumpamaan domba yang hilang, juga perikop berikutnya mengenai uang dirham yang hilang dan tentang anak yang hilang, semuanya menekankan pada aspek kehilangan dan penemuan kembali. Ketika seseorang yang hilang ditemukan kembali, baik itu seseorang berdosa yang bertobat, domba yang hilang, atau anak yang hilang, atau dirham yang hilang, ada sukacita besar karena mereka telah kembali ke dalam relasi yang baik dengan Allah atau orang-orangnya. Nah, kalau kita kembali pada realita kehidupan kita, sesuatu yang hilang dari kehidupan kita dan kita berusaha untuk mencarinya kembali, pasti sesuatu yang hilang itu punya makna penting bagi kita. Kalau kita merasa bahwa sesuatu yang hilang itu tidak penting, bahkan sesuatu yang hilang itu sesuatu yang selama ini sebenarnya mengganggu kita, maka ketika kita kehilangan, ya kita bisa biasa-biasa saja. Kita bisa bahkan bersuka cita ketika itu hilang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita kehilangan, merasakan kehilangan, dan kemudian mencarinya dengan sungguh-sungguh, berarti sesuatu yang hilang itu punya makna penting bagi hidup kita. Demikian juga kalau kita bawa apa yang saya sampaikan ini dalam relasi Allah dengan kita. Ketika Allah menjumpai ada anaknya yang hilang, ada dombanya yang hilang, dan dia mencari sampai menemukan, berarti domba tersebut mempunyai makna penting di hati sang gembala. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kasih Allah yang luar biasa. Jadi pernyataan ini sebenarnya juga ingin hendak mengatakan kepada kita, yaitu bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu dinyatakan kepada kita orang-orang berdosa. Allah mengasihi dan Allah mempunyai sebuah harapan agar setiap orang yang berdosa itu mau bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, kemudian kita semakin menjauh dari Allah. Kita merasa kita malu kepada Allah. Kita merasa takut kepada Allah, sehingga kemudian kita semakin lama semakin jauh dari Allah dan bahkan meninggalkan Allah. Tetapi dari ayat ini ingin mengatakan dengan tegas bahwa Allah mengasihi saudara. Apapun seberapa besar, seberapa kelam dosa yang saudara lakukan, ketika saudara mau bertobat, maka Allah pasti menerima saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, kebahagiaan atas keselamatan jiwa. Jadi sukacita di surga yang lebih besar atas satu orang yang bertobat adalah cerminan dari kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi dengan kata lain, Allah sebenarnya menginginkan setiap jiwa yang hilang itu diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Nah, kemenangan atas kehilangan dan keselamatan jiwa manusia adalah alasan utama kenapa di surga kemudian bersuka cita ketika seorang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah. Sahabat Petra yang terkasih, dalam rangkaian perumpamaan ini Yesus ingin menyoroti pentingnya setiap jiwa yang hilang dan pentingnya pertobatan mereka.
Pernyataan ini menegaskan bahwa sukacita di surga atas satu orang yang berdosa yang bertobat ini lebih besar karena itu mencerminkan kasih Allah yang mendalam dan kepentingannya dalam keselamatan jiwa manusia. Nah, dari firman Tuhan saat ini, terutama Lukas 15 ayat yang ke-7, apa tuh yang kemudian bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yaitu kita perlu menghayati kembali pentingnya pertobatan bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah tindakan sadar untuk meninggalkan dosa dan berbalik kembali kepada Allah. Maka ketika kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan, artinya kita tidak lagi menjalani kehidupan yang lama, kita berputar arah kembali menuju Allah. Ketika itu terjadi, maka sukacita di surga akan luar biasa menyambut kita, orang-orang yang berdosa ini kembali kepada pangkuan Allah. Kembali mendapatkan hubungan yang benar dengan Allah. Oleh karena itu, bacaan kita saat ini sebenarnya juga ingin mengajak kita untuk selalu membuka hati, selalu siap untuk bertobat ketika kita melakukan kesalahan atau menjauh dari jalan yang benar. Yang kedua, dari bacaan kita saat ini, pentingnya bahwa kita menyadari kita sangat memerlukan tindakan kasih dan belas kasihan dari Allah. Pernyataan ini memperlihatkan kasih dan belas kasihan Allah yang besar terhadap kita, orang-orang yang berdosa. Allah tidak hanya peduli dengan orang-orang yang hidup dengan benar, tetapi juga dengan mereka yang tersesat dan jauh daripadanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar bagi Allah. Segala yang kita lakukan, segala dosa, segala pelanggaran, segala kesalahan kita tidak pernah terlalu besar untuk Allah berkenan mengampuni saudara dengan tulus ketika saudara-saudara sungguh mau bertobat dan mengubah hidup saudara. Pengampunan senantiasa dinyatakan bagi saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, pentingnya untuk mengasihi sesama. Pernyataan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi dan peduli terhadap sesama. Ketika ada seorang yang bertobat, kita seharusnya bersuka cita. Kita seharusnya memberikan dukungan kepada mereka untuk boleh menjalani proses perubahan hidup mereka dengan baik. Bukannya kita kemudian ketika melihat orang lain berdosa, kita semakin menambah beban kepada mereka. Kita memberikan tatapan yang sinis kepada mereka. Bahkan mungkin di belakang mereka kita gibah untuk menjelek-jelekan mereka, untuk mengingatkan mereka akan dosa kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah kita bersuka cita bahwa saudara-saudara kita mau mengakui kesalahannya, mau berubah, mau memperbaiki dirinya dan datang kepada Allah di dalam pertobatan. Dan harusnya kita memberikan kasih dan support kepada mereka yang sedang dalam proses perjalanan menuju pertobatan. Yang keempat, mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Pernyataan ini menegaskan bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas utama bagi Allah.
sukacita di surga yang lebih besar atas satu orang yang berdosa, yang bertobat, menggarisbawahi betapa berharganya setiap jiwa bagi Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengutamakan keselamatan jiwa orang lain dalam hidup kita. Memberikan kesaksian tentang kuasa transformasi yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini mendorong kita untuk memiliki sikap rendah hati, terbuka terhadap pertobatan, mengasihi sesama, dan memprioritaskan keselamatan jiwa. Karena itu, melalui pertobatan kita dapat mengalami sukacita yang mendalam dan bergabung dengan sukacita di surga, yang ketika ada seorang yang bertobat, kembali datang kepada Allah, dan ditemukan dalam kasih karunia Allah, maka sukacita surgawi terjadi. Begitu juga sukacita kita ketika saudara-saudara kita mau berbalik kembali kepada Allah, maka ini menjadi sukacita kita semua. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi Rabu 24 Juli 2024, dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita dan memampukan kita untuk senantiasa mau menjalani pertobatan kepada Allah dan mendorong orang lain untuk mau juga mengakui segala dosa dan pelanggarannya kepada Allah dan datang kepada Allah di dalam pertobatan pribadinya. Kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan kasih karunia Allah serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kekal selama-lamanya. Amin.